Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 12 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, hari ini Bu Dini akan menjelaskan KD selanjutnya yaitu KD 3.7 yaitu tentang hereditas pada manusia. Langsung ke slide berikutnya. Nah, pada materi ini, Bu Dini akan menjelaskan tentang kelainan genetis yang menurun, yang terpaut dengan kromosom tubuh atau autosom, kemudian kelainan genetis atau menurun yang terpaut dengan kromosom tubuh atau gonosom, kemudian golongan darah tipe ABO dan golongan darah tipe rhesus. Nah, apa sih itu hereditas? Hereditas merupakan suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, di sini ada sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya atau sifat fisik yang diturunkan induknya ke anaknya, yaitu meliputi bentuk rambut, warna rambut, dan rambut. Kemudian ada mata dan warna bola mata. Selanjutnya ada bentuk hidung, ukuran bibir, lidah, dan pipi. Ada juga lesung pipi, itu merupakan sifat fisik yang diturunkan induknya kepada anaknya. Nah, selanjutnya ke slide berikutnya yaitu tentang jenis kelamin. Nah, di sini pada manusia sendiri memiliki kromosom sejumlah 46 yang terdiri atas 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom kelamin. Nah, jadi ini adalah jantan dan ini betina. Nah, di sini atau laki-laki dan perempuan. Nah, di sini laki-laki ini kan menghasilkan sperma yang mengandung gamet X dan Y. Selanjutnya, kalau perempuan itu menghasilkan ovum yang mengandung gamet X. Nah, jadi seperti ini. Apabila kromosom X bertemu dengan kromosom X akan menghasilkan anak yaitu berjenis kelamin perempuan. Dan apabila kromosom X bertemu dengan kromosom Y akan menghasilkan anak yaitu laki-laki. Nah, di sini ada kelainan genetis atau turunan terpaut autosom atau kromosom tubuh. Sifat atau kelainan dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau autosom. Nah, di sini ada yang dibawa oleh gen-gen dominan dan ada pula yang dibawa oleh gen resesif. Contohnya, kelainan genetis yang terpaut autosom atau kromosom tubuh yang dominan. Contohnya yaitu adalah polidaktil, brachydactyl, dan thalassemia. Nah, selanjutnya yang resesif itu contohnya albino dan siklemia. Masih ingat kalau siklemia itu kemarin darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit. Sedangkan kalau albino ini tubuhnya ini tidak memiliki pigmen melanin. Nah, jadi tidak ada warna pada kulitnya. Selanjutnya, kalau polidaktil itu merupakan kelainan pada jari yang jumlah jarinya itu lebih dari 5. Kalau brachydactyl itu merupakan kelainan pada ruas-ruas jari, sehingga ruas jarinya itu biasanya pendek-pendek. Nah, di sini ada macam-macam lain ini. Ada polidaktil yang jumlah jari tangannya lebih dari 5. Kalau brachydactyl ruas-ruas jarinya itu pendek sehingga tangannya itu jadi pendek seperti ini. Kemudian kalau albino itu disebabkan oleh pigmen melanin, tidak adanya pigmen melanin sehingga berwarna putih semuanya, rambutnya, kemudian kulitnya seperti itu. Selanjutnya, langsung saja ke contoh soal. Nah, seorang laki-laki albino menikah dengan wanita albino, tentukan keturunannya. Nah, jadi masih ingat kan ya, kalau albino itu merupakan kelainan yang resesif, jadi yang kecil-kecil. Jadi misal seperti ini, parentalnya laki-laki albino menikah dengan perempuan albino, gametnya A kecil, A kecil. Otomatis F1-nya atau keturunannya yaitu 100% albino. Selanjutnya, ke latihan soal 1. Seorang pria
brachydactyl heterozigot menikah dengan wanita normal, tentukan perbandingan fenotip keturunannya. Selanjutnya, latihan soal kedua. Seorang wanita normal homozigot menikah dengan pria albino. Jika anaknya menikah dengan laki-laki pembawa sifat albino, tentukan perbandingan fenotip cucu-cucunya atau F2-nya. Selanjutnya, latihan soal ketiga. Firman memiliki badan tinggi, kulit normal atau T besar, T kecil, A besar, A kecil, menikah dengan Indah yang memiliki genotip sama, yaitu T besar, T kecil, A besar, A kecil. Kemungkinan keluarga tersebut yang memiliki keturunan pendek dan albino sebesar. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya yaitu tentang kelainan genetis atau turunan yang terpaut gonosom atau kromosom kelamin. Sifat atau kelainan dibawa oleh gen di kromosom kelamin atau gonosom. Ada yang dibawa oleh kromosom X, ada pula yang dibawa oleh kromosom Z. Yang terpaut kromosom X, contohnya yaitu buta warna dan hemofilia. Kemudian yang terpaut kromosom Z itu adalah hipertrikrosis, Webetos, kemudian hysteric gravior. Nah, di sini ada macam-macam kelainan terpaut kromosom Y. Nah, biasanya ini diderita oleh laki-laki. Contohnya yang hipertrikorosis ini yaitu munculnya rambut pada telinga. Kemudian kalau Webetos ini adalah jari-jarinya itu terdapat selaput, jadi seperti bebek. Nah, kemudian kalau hysteric gravior ini permukaan kulitnya kasar atau tumbuhnya bulu-bulu kasar seperti duri. Nah, selanjutnya, di sini yang perlu Mas dan Mbak perhatikan, macam-macam genotip buta warna dan hemofilia. Jadi, hemofilia ini adalah darahnya sukar membeku. Nah, yang tabel di atas ini adalah genotip pada buta warna. Kalau perempuan normal itu genotipnya XX dan XXJB. Kemudian kalau perempuan buta warna itu adalah XJB dan XJB. Kemudian kalau laki-laki, kalau normal itu XY, kalau buta warna dia adalah XJBY. Kemudian kalau macam-macam genotip pada hemofilia, kalau perempuan genotip XH besar, dia adalah homozigot dominan, artinya dia normal. Kemudian ada X besar, XH besar, XH kecil. Di sini yaitu heterozigot atau karier yang biasanya itu membawa sifat. Jadi nggak menderita langsung, tetapi dia di tubuhnya itu membawa sifat hemofilia yang nantinya akan diturunkan ke anaknya. Kemudian kalau XH kecil itu homozigot resesif, artinya yaitu perempuan penderita hemofilia. Selanjutnya kalau laki-laki XHY itu adalah laki-laki hemofilia, kemudian kalau XH besar Y itu adalah laki-laki normal. Nah, contohnya seperti ini. Seorang laki-laki penderita buta warna merah dan hijau memiliki istri seorang perempuan normal tetapi pembawa sifat buta warna atau karier. Tentukan persentase anak-anak lahir normal ataupun buta warna. Nah, di sini ini adalah laki-laki penderita buta warna menikah dengan perempuan pembawa sifat buta warna. Genotipnya X, CB, dan Y. Kemudian kalau perempuannya genotipnya X dan XCB. Langsung aja F1-nya. Nah, ini dikalikan ke sini, ini dikalikan ke sini, ini dikalikan atau disilakan ke sini, ini disilakan ke sini. Nah, diperolehlah F1 seperti ini. Perempuan normal, karier, kemudian perempuan penderita buta warna, laki-laki normal, laki-laki penderita buta warna. Jadi perbandingannya yaitu 25% banding 25% banding 25% banding 25%. Latihan soal keempat, seorang laki-laki hemofilia menikah dengan perempuan normal. Bagaimana kemungkinan anak-anak mereka? Nah, langsung aja dilihat pada tabel genotip. Nah, tinggal aja nanti ditulis P-nya apa, gametnya apa, F1-nya apa. Oke, latihan soal kelima, seorang laki-laki hipertrikorosis terpaut dengan kromosom Y menikah dengan perempuan normal. Bagaimana kemungkinan anak-anak mereka? Selanjutnya, nah di sini Budini menyajikan gambar
Pertanyaannya seperti ini, jika individu nomor 4 menikah dengan perempuan yang memiliki sifat sama seperti saudara perempuannya, yaitu nomor 3, maka persentase kemungkinan ayahnya yaitu... Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya yaitu tentang golongan darah pada manusia. Nah, di sini golongan darah ini memiliki golongan yang berbeda-beda sesuai dengan antigen atau agglutinogen yang terdapat di permukaan. Selanjutnya yaitu tipe golongan darah. Nah, di sini tipe golongan darah ada dua, ada tipe ABO dan tipe resus. Kalau tipe ABO yaitu terdiri dari golongan A, B, AB, dan O. Kemudian kalau tipe resus itu ada resus positif dan resus negatif. Nah, golongan darah A ada yang homozigot jadi IA, dan yang heterozigot itu adalah IA, I0. Kemudian kalau golongan B homozigotnya yaitu IB. Kalau heterozigotnya IB, IO. Kemudian kalau golongan AB heterozigot jadi IA, IB. Kalau golongan O IO itu adalah homozigot. Nah, di sini ada resus positif yang homozigot itu adalah R besar H kecil R besar H kecil. Kemudian kalau yang heterozigot itu adalah R besar H kecil R kecil H kecil. Kemudian kalau resus negatif RH kecil RH kecil itu adalah homozigot. Nah, ada contoh seperti ini nih. Kalau kalian lagi tes darah, kemudian hasilnya menunjukkan ada yang A+ ataupun O negatif. Nah, ini cara membacanya seperti ini. Golongan darah A, tipe ABO-nya yaitu golongan darah A, mempunyai antigen resus. Nah, sedangkan kalau yang O negatif di sini tipe ABO-nya yaitu golongan darah O dan dia tidak mempunyai antigen ataupun resus. Nah, langsung saja ke pengaplikasian soal. Seorang perempuan bergolongan darah heterozigot menikah dengan seorang laki-laki dengan golongan darah B heterozigot, tentukan golongan darah keturunannya. Jadi heterozigot. Jadi IO disilakan dengan IBIO, golongan darah A dan golongan darah B, gametnya IAIO, IBIO. Dan disilakan aja. Nah, seperti ini. IA, IB, kemudian IA, I0, kemudian IA, IO, kemudian IO, IB, atau IB, IO, kemudian yang terakhir IO, IO. Nah, jadi diperoleh gametnya golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Langsung saja ke latihan soal nomor 7. Seorang laki-laki bergolongan darah AB menikah dengan perempuan golongan darah O. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Selanjutnya, latihan soal 8. Seorang laki-laki bergolongan darah A heterozigot resus negatif menikah dengan perempuan golongan darah O resus positif heterozigot. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Selanjutnya, ke slide berikutnya, yaitu latihan soal 9. Keluarga Bapak Roman memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Ana dan Ani. Salah satu dari kedua anak tersebut adalah anak angkat. Ana memiliki golongan darah A, sedangkan Ani bergolongan darah B. Tentukan di antara mereka berdua yang merupakan anak angkat jika golongan darah orang tua mereka B, homozigot, dan AB. Oke, sampai sekian penjelasan dari Bu Dini tentang hereditas pada manusia. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan melalui Teams ataupun WA. Sampai berjumpa ke pertemuan selanjutnya. Bu Dini mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.